haleluya. Hari ini kembali lagi kita akan mempelajari satu materi bimbingan konseling, yaitu tentang diagnostik dan remedial teaching. Seperti kita ketahui bahwa seorang guru atau pembimbing dalam memberikan bimbingan wajib memiliki perilaku, yaitu yang pertama mengembangkan iklim lingkungan yang kondusif, bebas dari ketegangan, dan berupaya menciptakan suasana yang dapat membantu perkembangan individu yang dididik atau siswa. Nah, yang kedua dapat memberikan pengarahan atau orientasi dalam rangka belajar efektif. Yang ketiga, mempelajari dan menelaah siswa untuk menemukan kekuatan, kelemahan, kebiasaan, dan kesulitan yang dihadapi, terutama dalam hubungannya dengan materi pelajaran yang dia terima. Keempat, konseling yang tidak resmi kepada siswa yang menghadapi kesulitan tertentu, terutama hubungannya dalam bidang studi yang diajarkan. Nah, apa yang dimaksud dengan konsep dasar diagnostik? Kalau kita pelajari bahwa konsep diagnostik yang pertama yaitu upaya atau proses menemukan kelemahan atau penyakit apa yang dialami seseorang dengan melalui beberapa pengujian atau studi seksama mengenai gejala-gejala yang terjadi bagi individu atau bagi peserta didik yang dalam proses pendidikan. Yang kedua, studi seksama ini harus memperhatikan fakta tentang suatu hal dalam menemukan karakteristik atau kesalahan-kesalahan yang sifatnya esensial. Yang ketiga, keputusan yang dicapai setelah dilakukan suatu studi yang seksama atas gejala-gejala atau fakta tentang sesuatu hal. Ini konsep dasar diagnostik. Kemudian dari konsep dasar diagnostik ini, setelah ditemukan beberapa hal yang menjadi gejala-gejala yang dialami oleh individu yang akan dibimbing, maka kita perhatikan dari diagnosis ini kemudian akan berlanjut kepada prognosis. Ini istilah-istilah yang dipakai oleh ilmu medis, ya ilmu kedokteran, dalam menemukan gejala-gejala penyakit yang nantinya dipelajari kemudian ditentukan, ya, dari diagnosis ke prognosis, ya. Ini kalau dalam bimbingan konseling maka pengertiannya yang pertama mengidentifikasikan jenis dan karakteristik suatu permasalahan atau kondisi yang dialami oleh seorang peserta didik atau individu yang akan dijadikan klien atau yang akan menerima bantuan, ya, individu yang akan menerima bantuan bimbingan. Yang kedua, mengidentifikasikan latar belakang dari suatu kelemahan atau penyakit tertentu atau permasalahan yang dialami oleh individu yang akan dibimbing. Yang ketiga, mengimplikasikan suatu upaya untuk meramalkan atau prediksi kemungkinan
dan menyarankan tindakan pemecahannya. Ini tahap pronoksis. Nah, dalam hal ini tentunya kita jangan mengabaikan beberapa hal yang merupakan juga pemicu adanya gejala-gejala seseorang tidak mengalami perkembangan. Nah, ini masalah yang cukup penting bagi individu atau orang yang kita didik, ya, orang yang menjadi objek di mana harus menerima bantuan bimbingan. Nah, dalam hal ini kita harus memperhatikan ada istilahnya indikator kesulitan belajar. Ya, dalam hal ini tentunya individu yang akan menjadi objek bimbingan kita, hal ini harus kita pelajari, ya, harus kita teliti. Dikatakan harus ada kajian yang saksama, ya. Nah, indikator kesulitan belajar apa saja itu kita lihat, ya. Ada 4 bagian, ada 4 hal yang perlu diperhatikan. 1, apabila dalam batas waktu tertentu yang bersangkutan tidak mencapai ukuran tingkat keberhasilan atau tingkat penguasaan yang minimal dalam pelajaran tertentu. Ini kita jangan abaikan, ya. Sebagai seorang konselor yang baik, hal ini akan menjadi satu indikasi bagi dia untuk melakukan pembimbingan dengan baik, ya, kepada seseorang dengan memperhatikan hal ini. Jika orang tersebut, individu tersebut dalam satu batas waktu tertentu tidak mengalami satu pencapaian di ukuran atau standar yang telah diberikan, standar keberhasilan atau dalam tingkat penguasaan, ini merupakan satu bentuk indikasi, ya, indikator kurang belajar. Yang kedua, tidak dapat mengerjakan atau mencapai prestasi yang semestinya berdasarkan ukuran tingkat kemampuannya. Apakah itu nilai IQ-nya atau bakatnya, ya. Individu yang mengalami hal ini tentunya ini menjadi perhatian bagi seorang konselor untuk melihat, ya, memperhatikan lebih saksama lagi untuk perkembangan seorang peserta didik. Tidak dapat mewujudkan tugas-tugas perkembangan, itu yang ketiga, ya. Menjadi 4 bentuk indikator kesulitan belajar. Keempat, tidak berhasil mencapai tingkat penguasaan yang diperlukan sebagai prasyarat bagi kelanjutan dan tingkat pelajaran berikutnya. Nah, 4 indikator ini dinamakan indikator kesulitan belajar. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kesulitan belajar? Pengertiannya yaitu apabila yang bersangkutan, katakanlah peserta didik atau individu yang akan menjadi objek bimbingan, tidak berhasil mencapai taraf kualifikasi hasil belajar tertentu. Misalnya bagi kelompok siswa penerima bimbingan atau didikan dalam satu lembaga pendidikan, maka ada yang dinamakan standar kompetensi, ya, atau kompetensi dasar. Nah, ini menjadi indikator, atau ada ukuran kapasitas, atau ada ukuran tingkat perkembangan. Di situ menjadi standar pengukuran. Jika tidak mencapai hal ini, maka yang bersangkutan berarti sementara mengalami katakanlah penyakit kesulitan belajar, ya. Itu maksudnya pengertian kesulitan belajar. Bagaimana seseorang tidak dapat mencapai satu taraf kualifikasi yang telah ditentukan. Nah,
Pengertian diagnostik kesulitan belajar yaitu suatu proses upaya memahami jenis dan karakteristik serta latar belakang kesulitan belajar dengan menghimpun, mempergunakan berbagai data atau informasi selengkapnya dan objektif mungkin sehingga memungkinkan dapat mengambil satu kesimpulan dan keputusan serta mencari alternatif kemungkinan pemecahannya, ya. Jadi dalam hal ini untuk merumuskan satu diagnosa kesulitan belajar, indikatornya yaitu melihat bagaimana pencapaian yang dicapai terlalu menurun. Nah, dengan demikian maka akan diambil langkah yaitu melakukan diagnostik kesulitan belajar, yaitu proses di mana kita mulai belajar memahami atau memperhatikan latar belakang dalam kesulitan belajar. Kemudian ini menjadi data yang akan digunakan untuk melengkapi dan data yang objektif yang memungkinkan akan dirumuskan satu kesimpulan dan selanjutnya maka keputusan serta alternatif ini akan dapat memecahkan masalah. Menurut Rose dan Stanley di tahun 1956 bahwa dalam melakukan diagnostik ini ada tahapannya ya, teknik pengerjaannya ada tahapannya. Yang pertama, kita seorang konselor itu harus mengidentifikasi, ya, sekaligus mengklasifikasi siapa-siapa orang atau individu yang mengalami gangguan. Jadi kita mulai inventarisasi atau identifikasi, perhatikan satu demi satu siapa yang mengalami gangguan. Yang kedua, di mana terletak kelemahan-kelemahan dalam melakukan atau yang dapat direlokasi, ya, yang dapat direlokasikan, ya. Yang ketiga, kita mulai mempelajari alasan-alasan kenapa kelemahan itu terjadi. Yang keempat, mengetahui penyembuhan apa yang disarankan, ya. Jadi memahami dulu apa langkah selanjutnya untuk penyembuhan. Dan yang kelima, bagaimana supaya kelemahan itu tidak menyebar lebih besar, bagaimana teknik pencegahannya. Ya, 5 tahapan ini menjadi unsur yang penting, ya, dalam tahapan diagnostik, memperhatikan satu bentuk kesulitan belajar. Nah, kalau kita melihat bahwa langkah yang pertama sampai langkah yang keempat itu merupakan suatu usaha perbaikan, korektif diagnosis, ya, usaha perbaikan dan penyembuhan. Nah, sedangkan di langkah 5 ini termasuk dalam usaha pencegahan atau preventif. Setelah kita memperoleh atau mengetahui tentang 5 tahapan ini yang digambarkan, maka dengan jelas kita dapat menentukan pola pendekatan operasional, ya. Yang pertama, input yang pertama kita yaitu data yang diperoleh adalah data prestasi dan proses belajar. Dari data ini maka akan diidentifikasikan masalah di mana kita dapat menandai siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar atau mengalami masalah, ya. Yang kedua, info atau data yang diperoleh berdasarkan tes
atau analisis diagnostik, ya, dimana dari info yang kedua ini kita akan identifikasikan, yang kedua identifikasikan masalah yang menandai dan mulai melokalisasikan di mana letak kesulitan, ya. Jadi bagian yang kedua, sambil kita menerima informasi data, kemudian mengadakan tes diagnostik, maka dari sini kita mulai merumuskan di mana letak kesulitan. Yang ketiga bahwa informasi atau data yang diperoleh, yang ketiga adalah data psikologis, diagnostik psikologis. Nah, di hal ini ada 3 unsur yang sangat penting setelah identifikasi masalah yang menandai siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar. Yang kedua, identifikasi masalah yang menandai lokasi di mana letak kesulitan. Yang ketiga, identifikasi faktor penyebab. Nah, ini sudah menyangkut diagnostik psikologis. Unsurnya yaitu identifikasi faktor penyebab kesulitan yang menandai jenis apa faktor penyebabnya. Yang langkah selanjutnya dari penentuan faktor penyebab kesulitan yang dialami, baik jenisnya, baik faktor penyebabnya, maka langkah selanjutnya yaitu menentukan prognosis. Itu pengambilan kesimpulan dan keputusan serta meramalkan atau merumuskan bagaimana bentuk penyembuhan yang harus dialami. Yang kelima yaitu rekomendasi, ya. Yang kelima rekomendasi yaitu dengan membuat saran atau memiliki alternatif untuk pemecahannya, ya. Pemecahannya peserta didik atau individu yang kita didik, yang kita bina, yang kita bimbing itu mengalami kesulitan, dalam hal ini kesulitan belajar. Kita tahu persis bahwa nuansa belajar itu bukan hanya dimiliki oleh siswa yang sementara sekolah di bangku sekolah, atau katakanlah saudara yang sementara ada di jenjang pendidikan atas, ya, pendidikan sarjana atau dalam satu lingkup kelas. Tetapi pendidikan itu, belajar itu diperlukan di semua aspek kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan harus kita mulai dengan belajar. Nah, ini hal yang sangat sulit sekali apabila seseorang tidak mau berbuat apa-apa untuk mencoba melakukan atau menerima bentuk pelajaran, ya, atau apapun yang perlu dia ketahui. Dia stagnan di dalam hal ini. Ini namanya masalah, ya, kesulitan. Sebagai seorang pembimbing akan mengalami kesulitan dalam hal ini karena orang itu tidak akan mengalami perubahan, ya. Kalau dia stagnan berarti dia tidak mengalami perubahan. Karena dari kondisi mentalnya tidak ada kemauan untuk belajar, ya, melakukan segala sesuatu. Jadi untuk kesempatan ini tentunya dari materi-materi yang kita pelajari menjadi ukuran bagi kita semua yang sementara belajar, ya. Kiranya kita tidak memiliki kondisi di mana kita tidak mau belajar, maka akan menjadi satu kesulitan bagi kita semua dan tidak akan ada perkembangan. Kiranya materi hari ini menjadi berkat bagi kita semua untuk makin semangat lagi belajar dan berdoa. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Peace.